Assalamualaikum. Ayat-ayat Al-Quran tidak mungkin bersumber dari manusia, karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Maka beliau pastilah seorang utusan yang menyampaikan kebenaran yang diturunkan kepadanya sebagai pencerahan bagi seluruh umat. Profesor Dr. Tejasen adalah Ketua Departemen Anatomi dan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai di Thailand. Profesor Tejasen beragama Buddha seperti halnya mayoritas penduduk Thailand pada umumnya. Profesor Tejasen mempelajari berbagai artikel tentang Al-Quran dan embriologi modern. Suatu ketika tahun 1981, Profesor Tejasen menghadiri konferensi kedokteran yang kelima yang dilaksanakan di Universitas King Abdul Aziz sebagai penguji dari luar. Beliau menghabiskan 4 hari dengan beberapa ilmuwan muslim dan non-muslim membahas fenomena dalam Al-Quran dan hadis. Konferensi ini diadakan dalam rangka penyelarasan ilmu pengetahuan dengan isi Al-Quran dan hadis. Dan di dalam konferensi tersebut ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi bukti bahwa beberapa hal terkait ilmu pengetahuan yang ditemukan di masa modern ini ternyata telah tercatat dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi ditunjukkan kepada Profesor Tejasen sesuai dengan keahliannya di dalam bidang anatomi. Kemudian ia mengatakan bahwa agamanya, yaitu agama Buddha, juga memiliki bukti-bukti serupa yang akurat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan embrio. Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajarinya meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka pada konferensi selanjutnya. Setahun kemudian, pada Mei tahun 1982, Profesor Tejasen menghadiri kembali konferensi kedokteran yang sama di Dammam, Arab Saudi. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah ia janjikan, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mempelajarinya. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi dari kitab tersebut yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah yang ditulis oleh Profesor Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Profesor Moore adalah tokoh yang diminati oleh Profesor Tejasen, sebab Profesor Moore adalah salah satu ilmuwan dunia yang sangat terkenal dalam bidangnya. Makalah itu berisi tentang kecocokan antara embriologi modern dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Profesor Tejasen tercengang saat membacanya. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapis global, yakni epidermis, dermis, dan subkutis. Pada lapisan terakhirlah, yaitu lapisan subkutis, terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, tentu saja Profesor Tejasen menguasai dermatologi atau ilmu tentang kulit. Kulit adalah pusat kepekaan rasa panas. Maka jika kulit telah terbakar api seluruhnya, maka akan lenyaplah kepekaannya.
Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan saraf-saraf yang mengatur sensasi panas. Saat terjadi luka bakar yang telah menembus subkutis atau yang disebut dengan istilah combustio grade ketiga, maka seseorang tidak akan merasakan nyeri akibat panas api. Hal itu disebabkan oleh tidak berfungsinya ujung-ujung serabut saraf eferen, dan eferen adalah pengatur sensasi yang rusak oleh luka bakar tersebut. Pengetahuan tentang sifat kulit ini telah diketahui lama sebelumnya berdasarkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan jika seseorang berbuat salah, kemudian dia dihukum dengan dibakar kulitnya, kemudian Allah akan menggantinya dengan kulit baru yang menutupi mereka agar tahu bahwa ia disiksa kembali. Kulit memiliki kepekaan yang tinggi terhadap luka bakar. Oleh karena itu, jika kulit terbakar oleh api seluruhnya, badan akan kehilangan kepekaan terhadap efek sakit terbakar. Berdasarkan alasan inilah maka Allah akan menghukum orang-orang kafir di hari kiamat dengan mengembalikan kulit mereka ke normal secara berulang-ulang. Kembali ke dalam pembahasan makalah. Makalah tersebut tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, tetapi juga membuktikan kebenaran Al-Quran sebagaimana Allah yang Maha Mulia berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 56 yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 56 mengatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang mengingkari Al-Quran ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu hangus terbakar agar mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berhasil mengatasi keterkejutannya, Profesor Tejasen ditanya oleh ilmuwan muslim. Dia ditanyakan, apakah mungkin ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Logika berpikir ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai, Thailand ini bergejolak keras. Sangat tidak mungkin pada masa 1400 tahun yang lalu pengetahuan ini diketahui tanpa bantuan alat-alat canggih yang baru ditemukan pada masa modern. Ia pun menjawab bahwa tidak mungkin Al-Quran berasal dari manusia. Ia kemudian terdiam, termangu, dan melanjutkan responnya dengan menanyakan, kira-kira dari mana Muhammad menerimanya? Para ilmuwan muslim tersebut menjelaskan kepada Profesor Tejasen bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal-hal yang tidak mungkin tersebut melalui wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Tejasen semakin penasaran ingin tahu. Ia menanyakan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya. Dari para ilmuwan muslim tersebut kembali Profesor Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan kesempurnaan. Dan Profesor Tejasen tidak membantah semua jawaban yang diterimanya. Ia membenarkannya. Profesor yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai ini lalu kembali ke negaranya
tempat ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan penemuan barunya itu. Informasi yang dikutip oleh halaman special.worldofislam.info menyebutkan bahwa kuliah-kuliah profesor yang masih beragama Buddha tersebut di luar dugaan telah mengislamkan 5 mahasiswanya bahkan sebelum dirinya sendiri menjadi muslim. Hingga akhirnya pada konferensi kedokteran Saudi yang ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh, Profesor Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Qur'ani yang berhubungan dengan ilmu medis. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, Profesor Tejasen banyak mendiskusikan dalil-dalil tersebut bersama para sarjana muslim dan non-muslim. Di akhir konferensi pada tanggal 3 November tahun 1983, Profesor Tejasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya kepada Al-Quran yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, juga kekagumannya pada makalah Profesor Keith Moore. Ia juga menceritakan ketika tahun lalu ia mulai mempelajari tulisan Profesor Keith Moore dan terakhir dari tulisan Syekh. Sepulangnya dari konferensi tersebut, Syekh Abdul Majid Az-Zindani memintanya menerjemahkan ke dalam bahasa Thailand dan memberikan sedikit kuliah kepada mahasiswa muslim di Thailand. Dan Profesor Tejasen telah memenuhi janjinya. Hal tersebut terekam di dalam pita video yang ia berikan kepada Syekh sebagai sebuah hadiah atas janjinya. Dikutip dari perkataannya dalam pidato tersebut bahwa segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu adalah pasti kebenaran yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Yang Maha Pencipta. Profesor Tejasen lalu menutup pidatonya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seluruh peserta konferensi. Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menyuruh kepada jalan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Saba ayat 6. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.